Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali mengucap syukur atas cinta dan kasih sayang-Mu yang melimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami dapat mengejawantahkan firman-Mu lewat kesaksian hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, menanggapi panggilan Tuhan merupakan suatu bentuk ungkapan iman seorang manusia terhadap penciptanya. Kita semua dipanggil dan diarahkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hal terpenting dari gema panggilan yakni apakah kita mampu mendengar dan menanggapi panggilan Tuhan itu. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang para murid yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat. Para murid pun diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kuasa yang dianugerahkan Yesus kepada para murid menguatkan mereka untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Para murid menerima panggilan dan tugas pewartaan dari Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat yang berkobar-kobar. Hal ini terjadi karena mereka telah menyaksikan setiap perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Kesaksian inilah yang membuat mereka tidak takut dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misi besar di dunia ini. Bacaan pertama pada hari ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Yusuf. Ia takut akan Allah. Ketakutan dan kesetiaannya kepada Allah membuat rezekinya berlimpah dan berkecukupan. Hal ini berbanding terbalik dengan keluarganya bangsa Israel yang dilanda kelaparan. Yusuf menjadi penolong bagi bangsa Israel ketika mereka dilanda kelaparan. Yusuf menjadi tokoh penyelamat yang menyelamatkan bangsanya sendiri. Ia dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan itu. Ia membuat mereka takut akan Allah. Takut dalam arti positif, bukan dalam arti negatif. Dan kehadiran Yusuf bagi bangsa Israel menjadi tanda nyata bahwa Allah selalu ada dan beserta bangsa Israel. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kita agar dapat mendengar, menanggapi serta melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh sukacita.
Ketika kita menanggapi dan melaksanakan panggilan Tuhan, kita diharapkan untuk takut kepadanya. Takut dalam arti positif. Dalam kehidupan ini ada berbagai macam bentuk panggilan. Ada yang dipanggil untuk melaksanakan tugas sebagai imam, guru, polisi, tentara, lurah, gubernur, dan lain sebagainya. Kita diharapkan untuk setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Tuhan. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas perutusan, yakni menjadi saksi Kristus dan pewarta kabar gembira kepada semua orang sebagai ungkapan iman yang nyata. Tindakan dan perbuatan kita haruslah menjadi tanda kehadiran belas kasih Allah di tengah-tengah dunia yang menghantar orang banyak menuju kepada keselamatan, kebahagiaan, dan jaminan hidup bersama Allah. Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu membantu kami dalam pelayanan demi mengurangi penderitaan dan perbudakan dosa. Semoga kami dapat menggunakan kuasa dengan bijaksana dan tulus sesuai dengan tugas karya dan pelayanan kami, panggilan kami masing-masing. Bantu kami menjadi misionaris-misionaris, saksi-saksi, peziarah pengharapan di dalam nama Allah. Sehingga kami menjadi pribadi yang selalu mewartakan damai-Mu bagi dunia ini. Dengan pengantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.